Bagaimana jika semua dewa kuno dari Yunani, Romawi, Mesir, India, hingga Cina ternyata bukan sekedar mitos, melainkan wajah berbeda dari roh yang sama? Bagaimana jika sistem agama-agama ini adalah pecahan dari satu agenda spiritual kuno yang kini tengah disusun kembali untuk menyambut pemimpinnya, Sang Antikristus? Apa yang kita anggap sebagai budaya dan tradisi berakar dalam sejarah panjang pemberontakan terhadap Allah yang tak tampak. Ini adalah pertanyaan yang menantang kita untuk menggali lebih dalam. Cerita ini tidak bertujuan untuk menyinggung atau merendahkan pihak manapun. Ini murni bertujuan untuk mengajak Anda merenungkan asal-usul spiritual dunia dan menyadari pentingnya pemahaman rohani yang mendalam. Setiap klaim yang diajukan bersifat analitis dan didasarkan pada kajian teologis serta arkeologis yang ada. Halo, Shalom umat pemenang. Dalam Kejadian 10-11, mencatat pembangunan kota Babel dan menara yang hendak mencapai langit, dipimpin oleh Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, frasa ini mengandung nuansa pemberontakan. Nimrod membangun Babel, yang secara simbolik dan historis menjadi prototipe kerajaan manusia yang melawan Tuhan. Secara arkeologis, Sumeria, kawasan Babel kuno, dikenal memiliki struktur zigurat yang mirip menara, seperti zigurat Ateminanki yang dipersembahkan kepada Dewa Marduk. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal, proyek Babel bukan hanya pembangunan arsitektur, tetapi proyek spiritual yang menyatukan umat manusia dalam satu bahasa, satu sistem, dan satu kultus. Dari Babel, para penyintas pasca menara tersebar dan membawa sistem kepercayaan yang kemudian terfragmentasi, namun memiliki inti mitos yang mirip. Dewa Langit, Dewi Ibu, Anak Ilahi, dan kisah penciptaan yang meniru narasi penciptaan sejati. Penelitian oleh Samuel Noah Kramer dalam History Begins at Sumer mengindikasikan bahwa banyak mitos dan sistem nilai dari Sumeria menjadi dasar bagi tradisi Mesir, Yunani, dan bahkan Timur. Babel bukan hanya kota, tetapi rahim dari seluruh sistem agama palsu. Dalam catatan arkeolog Mesopotamia, ditemukan bahwa ritual-ritual Babel kuno melibatkan penggunaan nama-nama dewa sebagai mantra pemanggilan entitas roh. Hal ini mirip dengan praktek okultisme modern seperti Hermetic Order dan Telema. Artefak seperti silinder seal dari Akkad menunjukkan simbol-simbol yang digunakan berulang di berbagai budaya, seperti mata satu, ular bersayap, dan pohon kehidupan palsu. Dan lebih mencengangkan, prasasti-prasasti kuno menyebut Nimrod sebagai pendiri peradaban pertama. Namun teks-teks Ibrani kuno menyeratkan bahwa ia adalah arsitek dari sistem yang meniru kerajaan Allah, tiruan jahat dari apa yang ilahi. Kesamaan dewa-dewi dari berbagai budaya kuno memperkuat bukti adanya satu sumber spiritual yang sama. Dewa Zeus di Yunani, Jupiter di Romawi, Ra di Mesir, Indra di India, dan Sangdi di Cina kuno. Semuanya memiliki ciri-ciri serupa: penguasa langit, pengatur petir, pemimpin dewa lain. Demikian pula dengan figur Dewi Ibu seperti Ishtar di Sumeria, Isis di Mesir, Hera di Yunani, Parvati di India, hingga Shi Wangmu di Cina, menunjukkan pola yang berulang. Semua ini mencerminkan distorsi dari narasi asli tentang Elohim dan rencana keselamatannya, yang digantikan oleh berhala-berhala dengan atribut palsu. Namun, runtuhnya Babel hanya menandai permulaan. Walaupun kota itu dihancurkan, dampak dari kepercayaan dan ideologi yang diciptakan dari sana tetap hidup dan menyebar ke seluruh dunia. Babel bukan hanya sebuah tempat, ia adalah sebuah ide yang terus bertumbuh dan berkembang sepanjang sejarah manusia. Kejadian 6 ayat 1-4 mencatat peristiwa aneh. Para anak-anak Allah mengambil perempuan manusia sebagai istri dan menghasilkan keturunan yang disebut Nephilim. Dalam bahasa Ibrani, Nephilim bisa diterjemahkan sebagai yang jatuh atau yang menjatuhkan. Kitab Henokh, walaupun bukan bagian kanon Alkitab Protestan, dipandang penting dalam konteks sejarah Yahudi kuno dan dikutip dalam kitab Yudas 1 ayat 14-15. Henokh menjelaskan bahwa para watchers atau pengawas mengajarkan manusia seni sihir, pengobatan herbal, ramalan, peperangan, cara berhubung dengan roh, hingga astrologi. Inilah yang menjadi dasar awal dari sistem okultisme yang berkembang secara global. Penemuan gulungan laut mati dan studi oleh para ahli seperti Mikhail Heiser dalam karyanya Reversing Hermon menunjukkan bahwa kepercayaan akan entitas supranatural yang mempengaruhi sejarah manusia adalah bagian integral dari pandangan dunia Ibrani kuno. Hal ini menjelaskan kesamaan spiritual global, bukan karena pertukaran budaya semata, melainkan karena suatu sumber bersama dari pengetahuan spiritual yang diselewengkan. Fakta tersembunyi yang jarang dibahas adalah bahwa dalam berbagai budaya seperti kitab Mahabharata di India dan mitologi Nordik, terdapat kisah tentang makhluk raksasa setengah dewa yang mengajar manusia tentang teknologi dan peperangan. Kesamaan ini mengindikasikan bahwa agenda Watchers tersebar ke seluruh dunia, bukan hanya lokal. Nephilim, menurut Henokh dan kitab Yobel, dibinasakan melalui air bah zaman Nuh. Namun setelah banjir, roh-roh mereka menjadi roh jahat, demon yang gentayangan, tanpa tubuh dan tetap meracuni pikiran manusia.
Meskipun tubuh mereka mati, pengetahuan mereka bertahan, baik melalui pengaruh roh-roh jahat maupun lewat ajaran yang diwariskan kepada keturunan Kain dan para penyintas Babel. Maka timbul pertanyaan, mengapa jika keluarga Nuh adalah pilihan Allah, ajaran sesat ini bisa muncul kembali? Jawabannya karena dosa tetap berdiam dalam hati manusia, dan keterbukaan terhadap pengaruh luar tetap menjadi celah. Anak-anak Nuh, meski diselamatkan, bukan berarti bebas dari pengaruh spiritual yang mengintai. Beberapa peneliti seperti Steve Quayle dan L.A. Marzulli mengangkat kembali bukti fisik, kerangka raksasa dengan tengkorak memanjang yang ditemukan di berbagai benua, dari Peru, Mesir, hingga Eropa Timur. Banyak dari temuan ini disembunyikan oleh lembaga arkeologi resmi karena tak sesuai dengan narasi evolusi manusia modern. Namun, meskipun Nephilim dimusnahkan melalui air bah, pengaruh mereka tetap hidup. Pengajaran yang dibawa oleh para Watchers terus berkembang melalui agama-agama dan budaya-budaya di seluruh dunia. Inilah awal dari penyebaran ajaran okkultisme yang kita lihat dalam banyak kebudayaan besar. Ketika kekristenan menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi di bawah Kaisar Konstantinus dalam konsili Edict Milano tahun 313 Masehi, terjadi transisi besar. Banyak kuil pagan tidak dihancurkan, tetapi dikristenkan. Dewi Isis berganti rupa menjadi Bunda Maria dalam representasi seni. Mitras, Dewa Matahari, digantikan oleh Kristus dalam tanggal kelahiran yang sama, 25 Desember. Philip Schaff dalam History of the Christian Church menulis bahwa gereja mengalami pergumulan besar saat harus memilih antara murni atau populer. Banyak uskup menyetujui asimilasi simbol pagan ke dalam liturgi agar orang-orang lebih mudah menerima kekristenan. Ini bukan hanya kompromi budaya, tetapi pengulangan Babel, menyatukan agama dan politik dalam satu entitas hierarkis yang mengklaim otoritas rohani global. Gereja Katolik dengan sistem paus dan hierarki mencerminkan sistem Babel yang terpusat. Lebih jauh lagi, struktur Basilika Santo Petrus dibangun di atas bekas kuil pagan. Obelisk Mesir, simbol kesuburan dan penyembahan matahari, masih berdiri di tengah lapangan Santo Petrus. Dalam teologi Katolik, konsep Vicar of Christ, wakil Kristus, yang disematkan kepada paus menyerupai gelar-gelar para imam besar Babel dan dewa-dewa timur. Tulisan Alexander Hillshoff dalam The Two Babylons mengkaitkan banyak elemen Katolik dengan praktik Babilonia kuno, seperti penggunaan air suci, mitra, dan doa rosario. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya secara simbolik, tetapi secara struktural, banyak sistem yang diwarisi langsung dari Babel. Dengan berlalunya waktu, gereja mengalami perubahan yang semakin mendalam. Banyak simbol dan praktik agama yang awalnya berasal dari Babel kini terintegrasi dalam ajaran Kristen. Tetapi apakah ini benar-benar kemajuan, atau justru sebuah kebingungan? Wahyu 17 menyebutkan, Babel besar, ibu dari pelacur dan kekejian dunia. Ini adalah simbol sistem dunia yang menyatukan kekuasaan ekonomi, agama, dan politik untuk menentang Allah. Dalam era globalisasi, kita melihat struktur itu muncul kembali dalam bentuk One World Religion, agenda Abrahamic Family House di Abu Dhabi tahun 2022. Digital Currency dan Sistem Ekonomi Global, CBDC, dan World Economic Forum, kampanye toleransi lintas agama yang menyamakan semua kebenaran. Agenda Babel modern bukan lagi menara fisik, melainkan sistem global yang menyamarkan diri dalam kedamaian dan inklusivitas, tetapi menolak kebenaran absolut Kristus. Literatur seperti The Fourth Industrial Revolution oleh Klaus Schwab memberi wawasan tentang rencana integrasi manusia dan teknologi, transhumanisme, yang sejalan dengan gambaran antikristus sebagai sosok yang memiliki kuasa luar biasa dan hidup oleh kekuatan naga. Fakta yang mengejutkan adalah proyek Neuralink, BrainNet, dan teknologi interkoneksi otak manusia yang dibiayai oleh elit global. Visi tentang hive mind atau kesatuan kesadaran global adalah versi digital dari satu bahasa Babel, sebuah sistem kontrol total dengan otoritas tunggal. Selain itu, organisasi seperti World Economic Forum secara terbuka menyatakan tujuan mereka untuk membentuk ulang masyarakat global melalui agenda-agenda seperti Agenda 2030. Semua ini mengarah pada struktur kontrol pusat yang mirip dengan cita-cita Babel, satu dunia, satu sistem, satu pemimpin. Dan kini, kita berada di titik puncak dari perencanaan global yang telah berlangsung berabad-abad. Semua elemen ini bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari teka-teki yang mengarah pada pemimpin terakhir yang akan membawa dunia ke dalam kepunahan spiritual yang sempurna, Antikristus. Sebagai kesimpulan, dari awal Babel sebagai proyek spiritual pemberontakan, kejatuhan para Watchers dan Nephilim yang meracuni bumi dengan ajaran okkultisme, hingga sinkretisme gereja dengan kekaisaran, dan munculnya struktur global Babel modern, semua membentuk satu garis besar, rencana si jahat. Babel bukan hanya sebuah kota atau kisah sejarah masa lalu. Ia adalah roh pemberontakan yang berinkarnasi dalam berbagai bentuk. Dewa-dewa kuno, kerajaan-kerajaan besar, sistem keagamaan hibrida, dan kini sistem global yang tampak canggih namun jahat. Babel adalah agenda yang sedang disiapkan untuk menyambut pemimpinnya, Sang Antikristus. Dan umat Tuhan harus membuka mata. Ini adalah realitas spiritual yang berakar pada sejarah, kitab suci, dan bukti-bukti nyata. Jemaat dan gereja yang skeptis atau terlalu nyaman dengan keadaan dunia ini perlu terjaga.
Jangan terbuai dengan kedamaian dunia yang palsu. Gereja yang menolak mengenali akar-akar Babel akan terjebak dalam sistem dunia yang menentang Kristus. Saat menara terakhir dibangun, tangan Tuhan tidak akan menunggu lebih lama. Bangkitlah umat Tuhan, dan lihatlah dengan mata rohani yang terbuka, sebab masa kedatangan antikristus semakin dekat. Jika engkau menolak mengenali akar-akar Babel, engkau akan memuja menara yang dibangunnya. Dan di atas menara itulah tahta antikristus menantimu. Bangunlah, wahai umat yang terbuai kenyamanan dunia, karena menara terakhir sedang disempurnakan, dan tangan Tuhan tidak akan menunggu lebih lama lagi. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi gereja akhir zaman yang menantikan kedatangannya. God bless you.